Ada yang cerdas mencari uang, tapi tidak cerdas dalam mengelola uang. Bagaimanakah dengan tipe yang seperti ini? Ada yang cerdas mencari uang, tapi tidak cerdas dalam mengelola uang. Ini akan menjadi masalah. Ya, mungkin belum terasa di waktu kita masih gampang mencari uang. Yang kerja di perusahaan, tenaga kita masih dipakai oleh perusahaan. Yang kerja di instansi pemerintah, tenaga kita masih dipakai oleh pemerintah. Yang pelaku usaha, usahanya masih lancar dan gampang dalam mencari uang. Seiring dengan berjalannya waktu, di mana tenaga kita sudah tidak dipakai lagi oleh perusahaan, usaha tidak seperti yang dulu lagi, dan persaingan semakin ketat. Inilah, kalau tidak ada kecerdasan dalam mengelola uang, akan menyebabkan bertambahnya orang miskin di usia tua. Kehebatan dan kejayaan masa lalu hanyalah tinggal cerita belaka. Ada yang tidak cerdas mencari uang, tapi cerdas dalam mengelola uang. Ini setidaknya lebih baik dan lebih aman. Walaupun penghasilannya pas-pasan, namun dapat mengendalikan uang dengan baik. Apa yang dilakukannya begitu mendapatkan uang atau gaji dari pekerjaannya? Yang pertama, membayar hutang atau kewajiban yang sudah terjadwal atau jatuh tempo. Kedua, menyisihkan untuk tabungan atau simpanan, bisa untuk persiapan sewaktu-waktu sakit, dan bisa pula untuk invest, atau bisa pula untuk keperluan mendadak yang tidak terduga. Ketiga, untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Kenapa kebutuhan sehari-hari diurutkan di urutan yang ketiga? Karena kalau sempat kebutuhan sehari-hari diurutkan di urutan yang pertama, maka perencanaan keuangan akan bisa jadi berantakan. Berikutnya, ada yang tidak cerdas mencari uang dan tidak cerdas pula dalam mengelola uang. Ini adalah masalah yang sangat serius. Kata pepatah, besar pasak daripada tiang, atau besar topi daripada kepala. Dan berprinsip hidup cuma satu kali. Mau makan, makan aja. Mau pingin ini, beli aja. Betul, hidup cuma sekali. Tapi hidup bukan untuk makan. Makan hanya persyaratan untuk kita hidup. Kita lihat ke depan. Apa kita ingin menjadi beban keluarga kita atau beban anak-anak kita? Silakan, pilihan ada di tangan kita. Berikutnya, ada yang cerdas mencari uang dan cerdas pula dalam mengelola uang. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi. Penghasilan sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil-kecilnya. Cerdas mencari uang, cerdas pula lah mengendalikan uang. Di dalam persaingan yang sangat ketat ini, tidak ada pilihan lain. Gunakan masa jayamu sebelum datang masa susahmu. Hemat bukan berarti pelit, dan pelit bukanlah berarti hemat. Hemat adalah cara pengaturan keuangan, mendahulukan yang pokok, yang mendesak, yang tidak bisa ditunda-tunda, dan menjaga yang tidak perlu.
Inilah kecerdasan yang harus kita tentukan. Kita harus berada di tempat yang mana. Salah memilih tempat, taruhannya masa depan kita. Demikianlah saya ambil kesimpulan dari 4 posisi yang saya sampaikan. Pertama, cerdas mencari uang, tapi tidak cerdas dalam mengelola uang. Kedua, tidak cerdas mencari uang, tapi cerdas dalam mengelola uang. Ketiga, tidak cerdas mencari uang dan tidak cerdas pula dalam mengelola uang. Keempat, cerdas mencari uang dan cerdas pula dalam mengelola uang. Keempat posisi ini tentunya kita telah berada di salah satu posisi. Apakah kita telah berada di posisi yang tepat? Kita sendirilah yang dapat menentukannya. Kita dapat menganalisa, dapat mengintrospeksi diri, di manakah posisi kita saat ini. Sahabat-sahabat setia Asmiat MY, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kemudahan baik urusan maupun rezeki. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Anda.